Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun saudara berada. Marilah kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita membaca kitab Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Topik pembelajaran dari 8 ayat pada Mazmur 78 ini menekankan betapa pentingnya pengajaran iman. Ayat-ayat yang di atas menurut Matthew Henry merupakan pendahuluan terhadap sejarah. Pembelajaran mengenai sejarah dari karya Tuhan atas umatnya. Pemazmur menuntut perhatian terhadap apa yang ditulisnya. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Kita perlu dan penting untuk memasang telinga kita untuk setiap pengajaran dari Tuhan. Janganlah kita mengabaikan pengajaran dari Tuhan. Janganlah meremehkan firman Tuhan dan tidak peduli dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena itu kita memiliki tanggung jawab. Sebab di dalam kebenaran dan pengajarannya itu adalah hukum atau maklumat yang dengan sendirinya mengandung kuasa yang memerintah. Setiap kebenaran yang baik, bila diterima dengan pikiran yang terang dan rasa cinta kasih kepada Tuhan, akan mempunyai kuasa sebagai sebuah hukum terhadap hati nurani. Artinya, Tuhan menghendaki supaya kita peka, perhatikan, dan memahami apa yang Tuhan mau nyatakan. Namun ada banyak orang yang kita perhatikan tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak memperhatikan pengajaran Tuhan. Jika Allah dengan anugerahnya membuat orang besar menjadi orang baik, maka mereka akan mampu berbuat baik melebihi orang lain. Karena perkataan mereka akan menjadi hukum bagi semua orang di sekeliling mereka. Tetapi jika anugerah yang dinyatakan Tuhan, firman Tuhan yang diberitakan itu diremehkan, direndahkan, maka mereka yang merendahkan, meremehkan akan mengalami kesusahan, kesulitan, dan menganggap remeh didikan Tuhan. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita secara pribadi harus memasang telinga dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab untuk apakah pewahyuan ilahi diperdengarkan ke telinga kita jika kita tidak mau menyendengkan telinga kepadanya? Baik untuk merendahkan hati kita sendiri, maupun untuk mengajak diri kita agar mendengarkan dan mencamkannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur sebagai seorang yang mewartakan firman Tuhan, mewakili Tuhan sebagai juru bicaranya,
dengan menyebutkan kepada kita bangsa Tuhan, umat-Nya. Mari kita lihat apa yang perlu didengar dan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Beberapa alasan yang penting yang kita harus tekun menyimak. Pertama, hal yang dibicarakan di sini sangat berbobot dan patut dipertimbangkan. Dikatakan, aku mau membuka mulut mengatakan Amsal, mengatakan apa yang luhur dan luar biasa, namun yang sangat baik dan sangat pantas untuk kita perhatikan. Sekali lagi, ini hal yang paling penting, teguran bagi kita, dan sekaligus peringatan agar kita tidak meremehkan firman Tuhan yang diberitakan dan diajarkan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya. Memang ada banyak teka-teki, misteri yang sukar kita mengerti dari pengajaran firman Tuhan. Namun demikian Roh Kudus akan memberikan pengertian dan pencerahan. Dan kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Hal yang kedua menjadi alasan untuk kita menyimaknya ialah perkataan ini adalah karya besar dari zaman ke zaman, dari masa lalu, di mana Tuhan menyatakan sejarah penebusannya, bagaimana umat Tuhan, orang-orang Israel, menerima karya penebusan Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Sungguh, perkataan ini tidak diragukan. Kita telah mendengar dan mengetahui berbagai peristiwa yang tertulis, yang dinyatakan dalam sejarah. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, dan kebenarannya. Alasan yang ketiga ialah perkataan ini harus diteruskan kepada angkatan selanjutnya dan menjadi tanggung jawab orang-orang yang sudah menerimanya, terutama orang tua, para pendidik, orang-orang yang mengenal Tuhan, untuk meneruskan seluruh pengajaran Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan dengan hati-hati kepada generasi berikutnya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang akan lahir dan akan hadir di dalam kehidupannya. Kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Kita diperintahkan Tuhan untuk menyampaikannya, seperti yang tertulis di dalam Ulangan 6 ayat 9 sampai 12. Kita mengajarkan pengetahuan tentang Allah terhadap anak-anak. Kita membalas sebagian utang budi kita terhadap orang tua kita yang telah mengajar kita dengan kita yang mempunyai anak atau yang tidak mempunyai anak, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang, setiap anak yang kita jumpai, kita temui. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ada dua hal yang harus diketahui dengan utuh dan jelas. Bagaimana kita dipelihara dan meneruskan pengajaran itu kepada keturunan kita. Pertama, hukum Allah. Sebab hukum ini diberikan dengan perintah khusus untuk diajarkan dengan tekun kepada anak-anak. Karena ini adalah ditetapkannya sebagai peringatan atau covenant. Hukum Allah diperintahkannya untuk diperkenalkan kepada anak-anak dan tidak boleh diabaikan. Marilah orang tua, para pendidik, menceritakan kembali kisah keselamatan, penebusan yang dinyatakan Tuhan Allah atas umat-Nya. Dan kita menceritakannya dengan baik dan benar agar setiap anak mengenal Tuhan yang hidup dan yang menghidupkannya. Hal yang kedua, karena pemeliharaan Allah terhadap kita orang percaya dan anak-anak yang diberikan karunia. Kita percaya bahwa pemeliharaan Allah ini berupa belas kasihan dan sekaligus juga ada penghakiman. Pemeliharaan Allah berupa belas kasihan tampaknya merupakan pemberian perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang diberikan itu kepada kita, dan penggenapan janji-janjinya. Kiranya kita menceritakan semua kebenaran dan janji-janji Tuhan, agar setiap anak dapat terdorong untuk menuruti kehendak Allah, supaya dengan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan pada masa lampau, anak-anak dapat menaruh kepercayaan kepada Allah dan memegang perintahnya, agar setiap anak-anak memperhatikan peringatan untuk tidak meniru contoh dari orang tuanya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
agar anak-anak tidak meniru perbuatan leluhurnya, nenek moyangnya, kakek buyutnya, orang tuanya yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Anak-anak juga diberi peringatan supaya sifat-sifat yang buruk dari leluhur, dari orang-orang yang tidak percaya ditinggalkan dan menuju satu kehidupan yang baru. Sehingga setiap anak memiliki jiwa yang setia kepada Tuhan. Dan juga perlu diperhatikan bahwa setiap anak agar mereka jangan hidup seperti nenek moyang mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan Allah. Tidak menaati kehendak Allah. Jadi saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur ini memberikan tuntunan, tanggung jawab, dan perintah kepada orang tua agar mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Pertanyaan refleksi untuk kita sekalian, sudah seberapa jauh dan seberapa lama dan seberapa seringkah kita mengajarkan firman Tuhan, menyatakan kebenaran dan perintah Tuhan kepada anak-anak kita, baik yang dilahirkan dan diberikan oleh Allah di dalam keluarga kita, maupun anak-anak yang ada di sekitaran kita. Sudahkah kita menyampaikan peringatan Tuhan agar anak-anak tidak meniru perbuatan-perbuatan di masa lalu dari orang-orang tua dan leluhur mereka yang memberontak kepada Tuhan, yang melakukan kejahatan kepada Tuhan? Sudahkah kita dengan sungguh-sungguh memberitakan berita kabar baik, Injil Yesus Kristus, dan memberikan kepada mereka pengharapan dan janji-janji Tuhan sebagai dasar mereka, anak-anak kita, untuk takut akan Tuhan. Dengan demikian, pemazmur memberikan kepada kita suatu sikap hidup untuk pasanglah telingaku, ya Tuhan, agar pengajaranmu melekat dan hidup di dalam kehidupanku dan kehidupan anak-anakku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.